Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hadir semua ya. Sudah ada 12 orang di sini. Berarti semuanya hadir. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dalam keadaan pandemi seperti ini, tetap semangat belajar ya. Ingat selalu 3M dan selalu makan makanan yang bergizi agar tidak cepat tertular, terutama tertular COVID-19. Oke, Ananda? Tidak lupa Ibu menyampaikan aturan pembelajaran kita seperti biasa, yaitu 10 menit kita berada di Game Meet ini. Nanti setelah 10 menit di Game Meet, kita masuk pada diskusi di WA Group. Jadi Ananda semua silahkan masuk di diskusi WA Group selama 20 menit, lalu masuk lagi pada Game Meet untuk presentasi hasil diskusi. Siapa yang masih ingat tentang kesamaan matriks? Ayo, coba. Bu, Ya, siapa? Rabi, silakan Rabi. dua buah matriks dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan jika kedua ordonya sama. Ya, benar. Ada lagi? Elemen-elemen matriks yang bersesuaian atau terletak sama, Bu. Iya, tujuan mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Tujuannya adalah agar Ananda semua dapat menentukan penjumlahan dan pengurangan matriks serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Ananda semua akan diskusi di WA Group untuk menyelesaikan LKPD. Ibu harap Ananda semua semangat dan aktif ya, karena di situ ada poin-poin tertentu yang nanti akan Ibu nilai kalau Ananda semangat di diskusi WA Group. Setelah itu nanti setiap ketua kelompok wajib mengumpulkan hasil diskusinya di Google Classroom. Lalu setelah 20 menit pada diskusi WA Group, Ananda semua masuk lagi pada Game Meet untuk presentasi hasil diskusi. Nah, setelah presentasi selesai, Ananda semua nanti mengerjakan evaluasi sebanyak 4 buah soal yang nantinya akan dikumpulkan pada Google Classroom. Ya, Pak Malaka, dia adalah seorang peternak ikan. Dia akan membudidayakan ternak ikannya dengan di berbeda tempat, yaitu di Salatiga dan di Gontor. Ikan yang dibudidayakan digolongkan pada bibit ikan dan ikan besar dengan 3 jenis ikan yang sama, yaitu lele, gabus, dan patin. Di Salatiga dengan 3 jenis ikan, yaitu lele, gabus, dan patin, dibudidayakan bibit ikan lele sebanyak 1000 ekor, gabus 500 ekor, patin 800 ekor, dan untuk ikan besarnya adalah 700 lele, 500 gabus, 500 patin, sedangkan di Gontor dibudidayakan ikan bibit sebanyak 600 ekor lele, 800 ekor gabus, dan 500 ekor patin. Untuk ikan besar, 500 ekor lele, 600 ekor gabus, dan 700 ekor patin. Nah, tentukan total untuk semua jenis ikan yang dibudidayakan oleh Pak Malaka. Biasanya, kalau dalam permasalahan seperti ini, kita sering menyelesaikannya dengan cara seperti apa? Iya, semua ikannya ditambah. Oh, semua ikannya ditambah. Ada lagi? Ada, Bu. Selain Ikhwan? Ya, siapa? Ihsan. Oke, si kembar apa lagi, Ihsan? Pakai persamaan linear, Bu. Untuk menyelesaikan penyajian data mulai dari langkah ini sampai ke akhir ini, sampai ke langkah terakhir. Nah, untuk menyelesaikan ini, Ananda semua tentu membutuhkan pemahaman pertama ya. Bagaimana sih cara menentukan dengan penjumlahan matriks? Akan Ibu putarkan video pembelajaran contoh penjumlahan matriks.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan menghitung warga yang tertular COVID-19 sambil belajar operasi penjumlahan matriks. Elsa dan Rio mendapat tugas mendata warga yang terpapar COVID-19 di desa mereka masing-masing pada bulan April dan bulan Mei. Untuk bulan April, di tempat Elsa tinggal, yakni di desa Pagaran Tapa, warga yang terpapar COVID-19 sebanyak 2 orang anak dan 1 orang dewasa. Masih di bulan yang sama, yakni di bulan April, di Sukadamai, tempat tinggal Rio, yang terpapar adalah 2 orang anak dan 3 orang dewasa. Sementara di bulan Mei, di desa Pagaran Tapa, yang terpapar adalah 4 orang anak dan 1 orang dewasa. Di desa Sukadamai, di bulan yang sama yakni bulan Mei, yang terpapar adalah 3 orang anak dan 4 orang dewasa. Untuk memudahkan pendataan, Elsa dan Rio mengelompokkan berdasarkan usia, yakni anak dan dewasa, sehingga totalnya adalah 2 orang anak di bulan April ditambah 4 orang anak di bulan Mei, sehingga total di Pagaran Tapa anak yang terpapar adalah 6 orang. Untuk orang dewasa 1 orang di bulan April, 1 orang di bulan Mei, sehingga 2 orang dewasa yang terpapar COVID-19. Untuk total keseluruhan di desa Sukadamai, 2 orang anak di bulan April ditambah 3 orang anak di bulan Mei, sehingga total keseluruhan anak yang tertular di Sukadamai adalah 5 orang. Orang dewasa yang tertular 3 orang di bulan April, 4 orang di bulan Mei, sehingga total keseluruhan untuk orang dewasa di Sukadamai yang tertular adalah 7 orang. Jadi kesimpulannya adalah untuk di Pagaran Tapa yang terpapar 6 orang anak, yang dewasa 2 orang, di Sukadamai 5 orang anak, dan untuk orang dewasa 7 orang. Oke, demikianlah Ananda semua, semoga bermanfaat. Nanti Ananda semua selain dari video itu, silahkan membuka bahan ajar yang sudah Ibu share di Google Classroom. Sekarang silahkan Ananda semua masuk pada diskusi di WA Group. Nanti selama sekarang jam berapa? 11.20. Jadi 11.40 setiap ketua kelompok wajib mengumpulkan jam 11.40 itu sudah mengumpulkan di Google Classroom. Oke? Yang tidak aktif Ibu lihat di diskusi ya, Maria, Rabi, dan Elsa. Maria, apa kurang paham Maria tentang penjumlahan matriks?
Tadi kurang paham, tapi pas sudah dijelasin sama Iwan udah paham. Oke, Maria. Elsa gimana, Elsa sama Rabi? Masih memahami, Mana Bu. Elsa? Oke. Dari hasil diskusi tadi, apakah ada yang bertanya tentang permasalahan yang di LKPD? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke presentasi. Ada? Enggak, Bu. Nah, ini dia Afifah, silakan. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Untuk memudahkan membentuk dalam materi, maka kita kelompokkan semua jenis ikannya ke dalam tabel. Ini dia. Di Salatiga untuk ikan bibit lele 100, gabus 500, patin 800, dan untuk ikan besar lele 700, gabus 500, dan patin 500. Lalu tabel kedua digontor ikan bibit lele 600, gabus 800, patin 500, dan untuk ikan besar lele 500, gabus 600, dan patin 700. Terus nanti untuk dalam SPL. Ada yang mau menanggapi enggak nih dari hasil presentasi kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Rabi. Untuk apa dibuat ke dalam SPL, kan bisa langsung diubah ke matriks. Iya, oke. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi? Ya, Bu. Oke, silakan. Biar lebih mudah mengubah dalam matriks, kan di SPL semua ikan diumpamakan dalam variabel gitu, Bu. Ibu luruskan ya. Nah, sebetulnya tidak ada salahnya mengubah ke dalam bentuk SPL. Jadi daripada membuang-buang waktu, lebih baik langsung saja karena pada tabel itu sudah nampak mana nih yang ada di kolom, mana dia si barisnya. Oke, langkah selanjutnya silahkan. Kelompok mana yang bersedia dan siap untuk mempresentasikan? Saya, Bu, Nelly, Bu. Oh ya, silahkan, boleh. Oke, Nelly sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Benar bahwasanya hasilnya adalah untuk ikan besar, lelenya 1.200, gabusnya 1.100, dan patinnya 1.200. Untuk bibit lelenya 700, gabus 1.300, dan patin 1.300. Untuk kelompok yang salah menyelesaikan LKPD, tadi kelompok 1, kelompok Fifah ya, yang dirubah ke dalam bentuk SPL, silahkan diperbaiki kembali nanti ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Saya, Bu. Oke, Ihsan, silahkan. Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika kedua matriks itu berorder sama, Bu. Ya, benar apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasanya penjumlahan dan pengurangan matriks dapat kita jumlahkan jika ordernya sama. Dan yang kita jumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak. Silahkan Ananda semua kerjakan 4 buah soal yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, silahkan nanti Ananda semua menyelesaikan ini dengan waktu 40 menit kita tersisa lagi ya. Kita akhiri dengan doa. Silahkan Ketua Kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.